Perkenalkan, nama saya Angelianti Wasak dengan NIM 2214201010. Maksud dan tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah keperawatan, kesehatan, reproduksi. Topik yang saya akan bahas dalam video kali ini adalah bagaimana pencegahan diabetes mellitus dan pencegahan hyperemesis gravidarum pada ibu hamil. Yang pertama, diabetes mellitus atau yang kita kenal kencing manis merupakan penyakit tidak menular yang harus mendapatkan perhatian khusus. Penyakit ini menjadi penyebab kematian tertinggi ketiga di Indonesia setelah stroke dan jantung. Jumlah penderita diabetes di Indonesia terus meningkat dari 10,7 juta pada tahun 2019 menjadi 19 juta pada tahun 2021. Indonesia mendukung peringkat kelima dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia. Diabetes adalah penyakit yang terjadi akibat insulin tidak dihasilkan atau tidak bekerja dengan baik sehingga menyebabkan gula menumpuk di darah kita. Melihat kondisi tersebut, maka menerapkan pola kehidupan sehat merupakan kunci yang dapat minimalisir seseorang terkena diabetes, baik di usia muda maupun di usia lanjut. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan tetapi dikendalikan agar tidak terjadi komplikasi. Berikut ini adalah 6 cara atau 6 langkah sehat yang dapat mencegah seseorang menderita penyakit diabetes mellitus. Di antaranya adalah yang pertama, berhenti merokok. Merokok merupakan salah satu kegiatan yang bukan saja tidak sehat bagi paru-paru, namun juga dapat menyebabkan seseorang terkena penyakit diabetes. Untuk itu, hindari penggunaan tembakau, rokok atau tembakau kunyah, serta berhentilah mengonsumsi minuman beralkohol. Yang kedua, mempertahankan berat badan ideal. Mengatur pola makan dengan gizi seimbang untuk mempertahankan berat badan ideal. Kurangi konsumsi karbohidrat dan perbanyak makanan yang kaya akan serat. Ketiga, melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan, menaiki tangga, hingga melakukan aerobik juga terbukti mampu menurunkan kadar gula dalam tubuh, sehingga tubuh menjadi sehat, berat badan ideal, dan sekaligus meminimalisir seseorang menderita penyakit diabetes mellitus. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang sehat. Salah satu upaya untuk pencegahan terkena diabetes mellitus dengan konsumsi makanan yang sehat untuk mendapatkan nutrisi. Konsumsi 3-5 porsi buah dan sayur serta mengurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Yang kelima, rutin periksa gula darah. Memeriksa gula darah adalah darah atau HbA1c secara rutin merupakan salah satu cara untuk mendeteksi sedini mungkin kandungan gula darah dalam tubuh, sehingga apabila seseorang terpapar diabetes akan lebih cepat mendapatkan penanganan. Yang keenam, mengelola stres. Stres merupakan salah satu penyebab diabetes yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat. Pasalnya, ketika tubuh mengalami stres, produksi serotonin akan terganggu, sehingga menyebabkan kemampuan tubuh dalam menciptakan insulin akan berkurang. Topik pembahasan saya yang kedua adalah hyperemesis gravidarum pada ibu hamil. Hyperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang berlebih selama hamil. Mual dan muntah atau biasa yang kita sebut morning sickness. Pembahasan kedua yang saya akan bahas adalah hyperemesis gravidarum pada ibu.
ibu hamil. Hipermesis gravidarum adalah mual dan muntah yang terjadi secara berlebihan selama hamil. Mual dan muntah atau morning sickness pada kehamilan trimester awal sebenarnya normal, namun pembahasan kedua yang saya akan bahas adalah hipermesis gravidarum pada ibu hamil. Hipermesis gravidarum adalah mual dan muntah yang terjadi secara berlebihan selama hamil. Mual dan muntah atau morning sickness pada kehamilan trimester awal sebenarnya normal, namun pada hipermesis gravidarum, mual dan muntah dapat terjadi sepanjang hari dan beresiko menyebabkan dehidrasi. Tidak hanya dehidrasi, hipermesis gravidarum dapat menyebabkan ibu hamil mengalami gangguan elektrolit dan penurunan berat badan. Kondisi ini perlu segera ditangani untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada ibu hamil dan janinnya. Penyebab hipermesis gravidarum adalah penyebab yang belum diketahui secara pasti, tetapi kondisi ini seringkali dikaitkan dengan tingginya kadar hormon human chorionic gonadotropin atau HCG dalam darah. Hormon ini dihasilkan oleh ari-ari atau plasenta sejak trimester pertama kehamilan dan kadarnya terus meningkat sepanjang masa kehamilan. Ada beberapa kondisi yang membuat ibu hamil lebih beresiko mengalami hipermesis gravidarum, yang pertama adalah baru pertama kali mengandung. Yang kedua, mengandung anak kembar. Yang ketiga, menderita obesitas. Yang keempat, memiliki keluarga yang pernah mengalami hipermesis gravidarum. Yang kelima, mengalami hipermesis gravidarum pada kehamilan sebelumnya. Yang keenam, mengalami hamil anggur. Yang ketujuh, gejala hipermesis gravidarum. Gejala utama hipermesis gravidarum adalah mual dan muntah saat hamil, yang bisa terjadi hingga lebih dari 3-4 kali sehari. Kondisi ini bisa sampai mengakibatkan hilang nafsu makan dan penurunan berat badan. Muntah yang berlebihan juga dapat menyebabkan ibu hamil mengalami pusing, lemas, dan dehidrasi. Selain mual dan muntah secara berlebihan, penderita hipermesis gravidarum juga dapat mengalami gejala tambahan berupa sakit kepala, konstipasi, sangat sensitif terhadap bau, inkontinensia urin, produksi air liur berlebih, jantung berdebar. Gejala hipermesis gravidarum biasanya muncul di usia kehamilan 4-6 minggu dan mulai mereda pada usia hamil 14-20 minggu. Pencegahannya, adakah pencegahan dalam kasus ini? Sayangnya belum ada cara pasti mengalami pencegahan hipermesis gravidarum ini karena perubahan hormon terjadi secara alami. Namun beberapa cara ini dapat membantu. Yang pertama, makan dalam porsi kecil tetapi sering. Meski mual, ibu tetap harus melakukannya demi tercukupinya asupan nutrisi sang buah hati. Yang kedua, hindari semua hal yang memicu stres. Pilih menu makanan dengan rasa yang hambar. Dan yang keempat, tunggu hingga mual mereda baru mulai makan. Yang kelima, ibu bisa mengonsumsi suplemen zat besi atau vitamin B6 sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Nah, sekian dari pembahasan video saya, diucapkan terima kasih.